Halo teman-teman, melanjut tentang video kemarin yang base product cleanser. Kali ini aku mau review tentang base product sunscreen aku. Sebenarnya itu aku udah nyobain produk sunscreen puluhan juga tahun ini. Cuma setelah aku sortir, ketemunya kesortirnya produknya lumayan banyak. Ada produk lokal sama produk Korea ataupun Jepang. Ada yang chemical sunscreen ataupun yang physical sunscreen. Pasti aku nggak mau ngebahas lebih detail jenis-jenis tipe sunscreen ataupun chemical itu apa, physical itu apa. Aku bakal langsung kasih mini review atau poin-poin dari base product yang pernah aku review sunscreen di tahun ini aja ya. Gak usah kelamaan intro, kita mulai langsung ke produk nomor 1. Oke, produk kali ini yang aku mau review itu lebih ke physical dulu. Yang physical tuh jadi lebih ke sunscreen yang mana tuh ngasih efek white cast ke kulit kita. Nomor pertama yang paling best produk yang pernah aku coba ini dari MAC Prime. Apa ini bacanya MAC Prime? Ini yang sunscreen lamanya. Jadi MAC Prime tuh ngeluarin lagi jenis yang hampir mirip. Ini yang pertama tuh namanya UV Defense Me Blue Sun Cream. Ini yang pertama, dan yang terbarunya tuh mereka punya UV Defense Me yang Calming Sun Cream. Ini kok kayak nggak fokus gitu ya, fokusnya nih. Hampir sebenarnya itu jenisnya sama physical sunscreen, tapi ini tuh jauh lebih enak banget dipakai. Jadi ini tuh so far masih salah satu jenis sunscreen physical yang paling enak yang pernah aku coba, baik lokal ataupun dari luar. Ini tuh juga isinya tuh lumayan gede, ada 70 ml, dan ada juga yang ukurannya botol gede sekitar 200 ml. Cuma sayangnya produk ini tuh kayaknya udah discontinue dari Koreanya langsung tuh nih. Teksturnya tuh physical, ada wet cast-nya, cuma tuh teksturnya tuh blendable banget sama minim wet cast sebenarnya tuh. Jadi even kalau kita timpa di moisturizer yang atau kulit kita yang cukup lembab, ini tuh bakal ngeblend dengan cepat dan sempurna banget di kulit kita. Kalau emang ada kalau emang masih ada di e-commerce di Shopee atau Tokopedia dan kalian cari physical sunscreen baik itu buat ibu hamil atau menyusui, belilah ini. Nah, menggantikan tadi yang physical sunscreen dari MAC Prime, untuk saat ini aku kalau physical aku pakai ini dari Moonshoot yang SPF 50 juga. Ini sebenarnya tuh lebih kayak jadi base makeup gitu, tapi ini SPF-nya tuh 50 gitu. Untuk teksturnya sendiri tuh warnanya krem kayak gini, lebih kayak buat base makeup tuh jadi kayak lebih ada ininya gitu loh, buat nutupin cover kekurangan kulit kita. Cuma dia emang dibanding MAC Prime tadi white cast-nya lebih menonjol emang. Tuh bisa dilihat tuh white cast-nya kayak gini. Ini tuh kelebihannya kalau kita pakai ini, kalau dilanjut pakai si make up tuh jadi lebih nempel gitu loh, nggak usah pakai primer pun juga cenderung lebih aman kalau pakai ini. Oke, dilanjut dengan produk lokal ini dari Jarte. Ini jenis yang lebih ke hybrid physical kayaknya ini tuh, dengan namanya tuh Jarte Block It Out. Dari kemasannya sendiri, gemesin kan, warna kuning ungu kayak gini, kayak kapsul gitu. Ini jadi sunscreennya tuh mengandung kakadu plum, centella asiatica, dan hyaluronic acid. Jadi tuh physical tapi bikin kulit kita tetap lembab gitu loh, karena ada kandungan hyaluronic acidnya. Aku bakal kasih tunjuk teksturnya sendiri. Lebih ke milky lotion kayak gitu tuh. Teksturnya kayak gini waktu di blend. Ketimpa si tadi Moonshoot, jadi agak wet cast-nya agak lumayan parah ya. Cuma di antara semua physical sunscreen lokal yang pernah aku coba, si Jarte ini performanya bagus. Yang mana tuh kalau physical aku tuh lebih ke tekstur sama blendnya sih. Jadi kalau untuk wet cast-nya sendiri tuh biasanya kan emang beberapa menit setelah kita pakai itu bakal ngeset, bakal natural gitu loh ya hasilnya. Tuh, ini nih. Setelah di blend dan dibiarin semenit aja tuh udah nyatu banget sama kulit. Oke, dilanjut base physical sunscreen yang aku love head sama ini tuh. Ini dari Anessa yang Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel.
Jadi ini tuh sunscreen lebih ke hybrid gitu, cuma tone up-nya tuh masuk ke kulit kita tuh yang cenderung kesopan gitu ya, nggak yang ngejreng banget gitu, enggak. Cuma yang minim white cast tuh juga enggak. Cuma sayangnya aku tuh nggak suka sama baunya ini. Baunya tuh mirip kayak apa ya, kayak bau ban kebakar atau bau mesin gitu loh, yang mana tuh menusuk hidung banget. Jadi tiap aku pakai ini tuh biasanya aku harus tutup hidung, harus nahan nafas beberapa menit sambil ngeblend ini. Aku bakal kasih tunjuk dulu dari tekstur si Anessa ini. Dari yang orang banyak review Anessa itu bagus, sebenarnya tuh aku nggak begitu mendewakan si Anessa ya. Anessa tuh bagus, cuma kalau untuk harga segitu, produk lokal tuh udah banyak yang bagus-bagus produk sunscreennya tuh. Nih teksturnya tuh jadi agak kepingan gitu. Milky juga, milky lebih ke milky cream gitu waktu diaplikasikan kayak gini. Sopan, white cast-nya tuh juga yang sopan banget masuk ke kulit kita, dan waktu kulit kita lagi lembab-lembabnya dengan moisturizer gitu, nggak tanpa kita kasih jeda dari moisturizer ke sunscreen tuh juga cepet gitu loh ngeblendnya. Tuh biasanya kan kalau sunscreen, aduh bau banget. Biasanya kan kalau sunscreen tuh entah physical atau chemical tuh kalau dari moisturizer tuh baiknya tuh ditunggu kering dulu gitu loh, biar waktu kita ngeblend dari sunscreen itu sendiri tuh nggak kelamaan gitu. Nih baunya tuh lo nggak enak banget. Aku suka tekstur segala macamnya, cuma minus di wanginya yang nggak bisa aku tolerir banget. Jadi itu koleksi sunscreen physical aku di 2022 yang kalian bisa coba, itu dari lokal ataupun luar. Berlanjut ke produk yang chemical sunscreen. Nah, untuk lokal pertama yang aku paling suka ini ada sunscreen dari True to Skin yang terbaru. Entah kenapa aku tuh suka semua sama produknya True to Skin. Ini tuh jadi sunscreen chemical yang mengandung matcha, cica, sama betaine, yang mana tuh bagus buat kulit. Yang kulitnya iritasi atau kemerahan tuh bakal cocok banget sama ini. Jadi kayak ngeredam si redness atau iritasi itu sendiri gitu loh. Sunscreen ini tuh tekstur ini aku kasih di sini biar nggak terlalu ini ya. Nih, isinya 30 gram. Nih teksturnya tuh lotion lightweight gitu loh. Nih waktu diratakan tuh langsung hilang si sunscreen itu sendiri tuh, jadi kayak sunscreen tapi rasa moisturizer yang light gitu loh. Tuh, ya nggak ada wet cast karena emang chemical itu sendiri kan tuh. Tuh hasilnya tuh langsung resep sempurna, nggak ada jeda gitu loh. Jadi waktu kita apply, baik itu kalau kita pakai 2 jari pun kita langsung kasih porsi 2 jari ke kulit itu juga langsung waktu kita blend tuh langsung bisa nyerap secara sempurna ke kulit kita. So far ini salah satu chemical yang bagus banget teksturnya dan dari segala aspeknya, dan harganya itu juga murah, under 100k lagi. Dan lanjut ini ke sunscreen sejuta umat. Aku memasukkan si brand Azarin, sunscreen Azarin ini lebih ke yang Hydra Max sunscreen serum yang the best-nya. Aku nyoba juga yang si hijau, cuma kalau untuk di dry skinku dan dari teksturnya sendiri, ini yang jauh lebih oke di kulit aku ya. Jadi ini tuh sunscreen juga mengandung hyaluronic acid, vitamin C, juga vitamin E, yang mana tuh juga teksturnya tuh juga ringan kayak si True to Skin tadi. Nih aku kasih tunjuk, cuma dia kayak cenderung lebih gel gitu loh. Tuh, dia cenderung lebih gel, yang mana tuh lebih cepat juga diratakan di kulit kita. Cuma kalau untuk ngelembabin, True to Skin lebih juara gitu. Tuh bagus banget sih sunscreennya Azarin. Kelebihan dari Azarin tuh juga ini harganya cuma sekitar 50-60 ribuan gitu. Kalau kalian nggak beli di official store-nya itu biasanya bisa kalian dapetin di harga 50 ribuan atau di under 50 ribuan kalau pas lagi sale. Lanjut ini produk lokal terakhir chemical yang kalian harus coba. Ini sebenarnya brand yang underrated, yang
masih nggak baru juga, nggak baru, cuma kayak media promosinya tuh nggak gembar-gemboran gitu loh. Yang mana mereka tuh penjualannya tuh lebih lewat resellernya. Ini dari The Perfect Sunscreen UV Protection Protect from UV Filter namanya nih, The Perfect. Ini kalau ngeliat dari packaging sama nama nih, ada huruf-huruf Koreanya gini tuh aku kira juga awalnya tuh brand Korea, cuma ternyata ini tuh setelah aku di approach sama si brand dan aku cobain tuh ternyata brand lokal dari Blitar Tulungagung. Nih, ini salah satu sunscreen yang mana tuh teksturnya enak, iya, lightweight gitu, yang mana tuh enak banget di blend. Ini tuh aku udah habis 2 tube tahu tuh. Ini teksturnya tuh lebih ke milky, aduh eman-eman banget, eman-eman. Karena ini tuh salah sunscreen lokal yang harganya tuh sama kayak produk Korea. Ini harganya 50 ml itu sekitar 235.000 buat 50 ml-nya. Pricey, agak pricey buat aku sekelas sunscreen tuh, yang mana tuh 2-3 minggu tuh bakal habis kalau kita pakai satu tube pakai produk itu terus. Cuma tuh emang produk ini tuh aku nggak menemukan kekurangan dari produk ini ya. Teksturnya enak, iya. Tuh, wanginya juga enak banget, dan mana tuh ini tuh juga ngeblendnya tuh dengan sempurna gitu loh. Tuh nggak perlu ini, nggak perlu waktu buat nunggu gitu. Dan kalau untuk kulit kering ini tuh jadi kayak ninggalin efek lembab, ada efek hinnya gitu loh. Jadi waktu kita tap gitu ke muka kita tuh kayak pliket, cuma kalau di kulit kering jadinya tuh kayak membal gitu loh. Bagus banget buat kulit kering. Jadi kalau untuk kalau aku mau compare antara si sunscreen True to Skin sama The Perfect ini tuh, The Perfect tuh jadi lebih ngelembapin gitu, yang mana tuh kasih kalau kita mau kasih bedak setelahnya ataupun make up tuh jadi lebih nempel. Feelsnya tuh kayak kita tuh pakai primer atau base makeup kayak ini tuh, pakai ini. Cuma tuh lembab, tapi teksturnya tuh lightweight gitu loh. Kebayang nggak sih kalian tuh? Buat yang sering makeup pasti kebayang banget kan. Tekstur ringan tapi masih kasih efek lembab, yang mana tuh pliket bisa mengunci bedak ataupun makeup kita setelahnya. Oke, terakhir ini ada produk chemical sunscreen dari Korea, yang mana tuh aku bimbang, hampir mirip sebenarnya feelsnya tuh dari kedua produk ini. Jadi ini ada aku bingung bacanya sih, dari Essential yang Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50. Semuanya itu sebenarnya yang aku review itu PA++++. Dan aku bimbang sama ini dari yang Beauty of Joseon yang Relief Sunrise Probiotic. Oke, jadi sebenarnya feels dari aku compare aja ya. Aku langsung compare aja buat perbandingan teksturnya. Sebenarnya kalau untuk teksturnya sendiri sama feelsnya tuh hampir sama. Kalau untuk Essential itu kayak ini, teksturnya tuh cenderung lotion. Dan kalau untuk si Beauty of Joseon tuh juga ini lotion kayak gitu. Nah, kelebihannya kalau untuk yang Beauty of Joseon tuh dia tuh ada probiotik sama ininya rice extract, beras ekstraknya gitu loh. Yang mana tuh buat kulitnya yang iritasi atau yang kemerahan ini bakal lebih cocok. Nah, kalau si Essential ini kalau di aku tuh sama-sama ngelembabinnya, cuma kalau ini tuh lebih ke yang kalau kulitnya dehidrasi banget ini yang lebih bakal cocok. Nih, kalau teksturnya sendiri ini yang Essential kayak gini nih. Dan ini kalau yang Beauty of Joseon kayak gini. Tuh, hampir mirip. Kalau kulit aku lagi dehidrasi atau yang rewel banget, selain aku pakai dari True to Skin, aku biasanya pakai dua ini. Tergantung sih, kalau kulit aku dehidrasi tanpa kemerahan, tanpa yang jerawatan, biasanya aku pakai ini. Tapi kalau ada kulit aku lagi jerawatan, kalau lokal aku pakai dari True to Skin, kalau Korea aku pakai dari Beauty of Joseon gitu. Ini teksturnya enak semua sih sebenarnya. Aku makanya galau itu masukin kedua itu, pilih yang mana
lebih bagus karena semuanya tuh di kulit aku bagus semua. Oke, itu semua produk sunscreen baik chemical atau physical, lokal ataupun luar yang kalian harus coba. Aku bikin review singkatnya ya. Kalau kalian on budget dan cari chemical, belilah ini. Kalau kalian coba sunscreen lokal yang mau next naik level, cobalah ini dari The Perfect. Kalau kalian suka explore, suka sunscreen dari produk luar dari Korea, go buy this. And kalau kalian buat kalian yang mana kulitnya lebih sensitif, yang acne prone atau busui, bumil, yang nggak bisa pakai chemical sunscreen, yang disarankan buat ini physical sunscreen. Buat coba physical sunscreen, satu ini yang harus kalian coba dari Make Prime ini yang super enak banget teksturnya. Kalau ada yang tanya physical sunscreen yang bagus, aku selalu rekomendasikan ini nomor 1. Dilanjut sama ini produknya Jarte kalau untuk lokal. Dan kalau kalian make up, belilah Moonshot ini. Oke. Ini. Oke, reminder juga kalau kalian suka pakai physical sunscreen dan kalau kalian dalam keadaan nggak lagi haid, please reminder buat hapus dulu itu sisa sunscreen sebelum kalian ambil wudhu. Jadi tuh karena lapisan physical sunscreen itu tuh berat, bukan baiknya lagi, wajib kalian buat hapus itu sunscreen. Jadi kalau sunscreen physical tuh kayak air di dalam, kayak air di atas daun talas. Jadi tuh lapisan air itu sendiri tuh nggak bakal masuk ke kulit kita kalau kita tuh pakai sunscreen physical, sama kayak makeup. Jadi kalian harus hapus entah itu pakai micellar water ataupun pakai facial wash itu sendiri. Karena kalau kalian nggak pakai si cleanser atau sebelumnya cuma pakai air, nggak bakal hilang. Ntar wudhu kalian takutnya nggak sah. Kalau untuk chemical tuh sebenarnya karena itu larut dalam air tuh aman-aman aja. Cuma pastiin aja sebelum kalian wudhu dengan lengkap tuh ini dibilas dulu deh muka pertama kali tuh, jadi biar lapisan sunscreennya itu tuh sendiri tuh hilang dulu. Oke, sekian rekomendasi sunscreen best 2022 dari aku. Kalau kalian ada permintaan atau ada request best produk di 2022 versi aku lainnya, entah produk apa, bisa komen di bawah ya. Bye bye.